Kembali lagi di channel YouTube Info SKB. Sahabat sukses calon peserta SKB. Hari ini kita akan pembahasan tentang FR Bahasa Indonesia tanggal 1 dan 2 September tahun 2020. Bagian yang ketiga ya, ini sudah bagian yang ketiga. Hari ini kita akan membahas materi tentang kalimat utama dan ide pokok. Kemarin kita sudah membahas tentang bentuk paragraf dan unsur intrinsik cerita. Hari ini kita pembahasan yang ketiga tentang kalimat utama dan ide pokok. Langsung saja kita akan ikuti pembahasan tentang kalimat utama dan ide pokok. Kalimat utama. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut sebagai kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi di dalam paragraf itu pasti ada kalimat utama dan penjelas ya. Kalimat utama itu bisa terletak di depan atau di belakang dan bisa juga di bagian tengah paragraf. Dalam paragraf tertentu, seluruh kalimat saling mendukung untuk menyampaikan ide pokok paragraf. Bentuk ini tidak dipertanyakan kalimat utamanya. Kita langsung ke mungkin contoh soal yang mungkin keluar pada ujian SKB tahun 2020. Daun pohon kelapa sering digunakan untuk dekorasi pesta. Buahnya dimanfaatkan sebagai bahan minuman dan santan. Tumbuhan kelapa memang banyak kegunaannya. Batangnya pun dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Bahkan kayunya dapat digunakan untuk membuat rumah. Kalimat utama paragraf di atas ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4 atau E5. Jawabannya adalah C3. Kalimat 1, 2, 4, dan 5 adalah kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Karena kalimat utama di sini adalah tumbuhan kelapa memang banyak kegunaannya. Jadi kalimat utama itu berada di dalam pertengahan paragraf. Kalau dalam paragraf ini ya. Karena kalimat utama bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, tergantung dari konteks paragraf yang kemudian muncul di dalam soal. Kalau soal ini terletak di tengah, itu di poin nomor 3. Ya. Untuk selanjutnya adalah contoh lain. Kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan, baik makanan yang kita makan, kebersihan pakaian yang kita gunakan, maupun lingkungan tempat tinggal kita. Sudah banyak yang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kesehatan. Jangan sampai masalah ini mengganggu berlarut-larut. Perlu kebijakan yang tepat dari pemerintah. Kita coba lihat di sini kalimat utamanya itu yang mana. Coba ayo kita tentukan. Apakah A5, B4, C3, D2 atau E1? Yuk kita tentukan coba. Coba kita kembali ke soal kemarin. Kalimat utamanya di mana ini? Ya betul 1 ya. Kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Jadi ini kalimat utamanya dan kemudian dijelaskan kebersihannya itu penting bagi kesehatannya bagaimana di dalam kalimat 2, 3, 4, dan 5 itu sebagai kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat utamanya yaitu kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Jadi jawabannya E1. Selanjutnya kita menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini tercatat dalam kalimat utama. Jadi ide pokok itu letaknya di kalimat utama ya teman-teman.
Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan bahwa nama lain kalimat utama kalimat topik dan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nama lain dari ide pokok itu mungkin ada gagasan pokok, pokok pikiran, atau pikiran pokok, atau gagasan utama. Dan semua ide pokok ini terletak di dalam kalimat utama. Mungkin contohnya ini. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Ide pokok paragraf tersebut adalah warga bersemangat membersihkan selokan. B. Pak Saimi dan Pak Udin mengambil sampah. C. Pak Nur meletakkan sampah di gerobak sampah. Atau D. Warga Pak Saimi membersihkan sampah. Atau E. Pak Mul, Pak Udin dan Pak Saimi senang sekali. Jawaban yang tepat adalah A ya kawan-kawan. Warga bersemangat membersihkan selokan. Jadi kalau kalimat utama itu jawabannya harus satu kalimat. Tetapi kalau ide pokok itu diambil intisari dari kalimat utama ya. Jadi ini tidak satu kalimat tapi warga bersemangat membersihkan selokan itu menjadi ide pokok di dalam pengembangan paragraf tersebut. Kalau teman-teman bingung kita menentukan ide pokok, maka langkah kita yang bisa dilakukan untuk menentukan ide pokok adalah kita perlu untuk mengetahui dulu mana yang kemudian menjadi kalimat utama, karena itu sebagai pedoman atau kunci kita menentukan ide pokok. Kemudian kita juga perlu tahu kira-kira berita apa yang hendak akan disampaikan, informasi apa yang akan disampaikan, berita apa yang kita terima dari paragraf tersebut. Terus kalimat penjelas merujuk ke berita yang mana. Nah, kemudian buatlah simpulan berita yang disampaikan dalam paragraf tersebut. Kalau kita sudah bisa menentukan ini semua, maka kita baru bisa menemukan ide pokok secara lebih tepat dan jelas. Terima kasih untuk pembahasan bagian yang ketiga ini tentang kalimat utama dan ide pokok. Saya memberikan kesimpulan bahwa kalimat utama itu merupakan kalimat yang menjadi pokok atau dasar sebuah paragraf yang berisi tentang kalimat yang bersifat umum, dan kalimat utama perlu dijelaskan menggunakan kalimat penjelas. Kalau ide pokok itu berasal dari kalimat utama. Jadi ketika kita mencari ide pokok, kita cari dulu kalimat utamanya di sebelah mana. Terima kasih.